如此伤心，我更不能让他失。抽中相同数字的2人，想杀我，我等着。师傅，当我遇到你就直接认输时，我很想跟你比划两。我一定要让你受尽折磨而死！就凭你杀了6，还在逞口舌之快。Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan seperti biasa ya, malam hari kita melanjutkan si Dewa Pakboy nih. Setelah Xiaohao menemani kita semua sampai puas, sekarang gantian Dewa Pakboy. Sebelum berbuka, kita ditemani sama Babang Xiaohao. Kalau setelah berbuka, kita disuguhkan sama si Dewa Pakboy ya guys ya. Oke guys, di part 165 nih Tian Zhejun episode 186-nya kita semua bakal melihat pertarungan Dewa Pakboy melawan salah satu murid dari divisi jiwa suci, yaitu si sadis Kang Shiyuan. Mantap ini. Sadis melawan sadis. Kira-kira siapakah yang lebih sadis? Oke, kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat semua divisi yang menyusun strateginya masing-masing. Setelah pertarungan ronde pertama, ada 13 murid terkuat. Nah, dari divisi jiwa suci ada Xia Shengtian, kesini Kang Shiyuan. Misi utama mereka adalah membalaskan dendam cucunya Ling Hu Changhe yang dibantai oleh Tan Yun, yaitu Ling Hu Changkong guys. Ada juga cucu sepupunya Murong Hong, si kakeknya Murong Kun. Dia memastikan bakal mengirimkan orang untuk membantai Tan Yun dan Mu Mengyi dengan catatan kalau mereka berdua bisa selamat dari kompetisi 8 besar daftar naga ini. Di sisi lain, Zian yang dilarang oleh gurunya untuk ikut kompetisi ronde kedua karena sangat berbahaya. Pada akhirnya dia tuh ngeyel guys dan pengen ikutan. Dia menolak perintah sang guru dan tetap ikut ke sana. Setelah semua strategi itu, mereka diberikan waktu selama 1 hari. Di sini Zian ingin tahu apa masalahnya Tan Yun, karena dia sendirian tidak tahu guys. Sampai dia mengancam Dewa Pakboy bakal melaporkan apa yang pernah dia lakukan saat mengirimkan pesan. Kalian semua ingat kan apa itu? Sehingga dengan ini kita semua pun masuk ke intro guys. 现在这里人多眼杂，不方便。 Singkat cerita, keesokan hari sudah tiba. Waktunya pertarungan 13 murid terbaik itu bakal dimulai, merebut peringkat teratas. Semua murid sudah berkumpul di atas arena. Su Ping menghampiri Tan Yun dan Mu Mengyi. Dia memberikan sebilah pedang hitam guys. Tentu Tan Yun dan Mengyi penasaran, pedang apakah itu? Ternyata pedang itu dibelikan saat Su Ping kembali dari gerbang peri. Dan itu adalah pedang terbang kelas atas atribut kematian. Cocok dengan atributnya Mengyi guys. Kalau kalian ingat, Mengyi memiliki 2 atribut binatang jiwa dan kematian. Mengyi sempat terkaget-kaget. Tidak menyangka bakal diberikan hadiah mahal seperti ini. Sehingga dia memastikan bakal melakukan yang terbaik dalam kompetisi ini. Sayangnya Dewa Pakboy tidak diberikan hadiah apapun guys. Tapi dalam hatinya memastikan nggak bakal mengecewakan Su Ping. Karena dia bisa melihat si Su Ping yang sangat mementingkan kompetisi ini. Sehingga Su Ping pun kembali ke posisi tempat duduknya. Dikarenakan semua sudah siap, mereka akhirnya bersiap naik ke atas arena ronde 2. Seperti biasa, Dewa Pakboy nempel dengan si Mengyi ya guys ya. Ketua Tan Tai akan memimpin acara kali ini. Aturannya juga cukup sederhana. Bagi yang mendapatkan nomor sama, itu bakal bertarung. Dan tentu nomor itu juga bakal menjadi urutannya guys. Namun karena hanya ada 13 peserta, maka peserta yang mendapatkan nomor 7
itu bakal langsung naik ke ronde 3 guys. Soalnya kan nggak punya lawan ya. Kan harusnya yang benar itu 14 orang. Undian pun dimulai. Meng Yi mendapatkan nomor 6, Tan Yu mendapatkan nomor 5. Tapi di sini Mimin melihat Kang Shiyan itu juga mendapatkan nomor 5 guys. Sehingga jelas Shiyan bakal bertarung melawan si Dewa Pak Boy. Ini bakal menarik. Shiyan langsung menatap tajam ke arahnya Tan Yu guys. Tapi si Tan Yu malah senang. Dia sangat menantikan bagaimanakah cara Shiyan melawannya nanti. Su Ping tentu sedikit khawatir. Sementara Ling Hu Changhe itu senang guys. Muridnya bisa ketemu sama Tan Yu. 想杀我，我等着。 Tapi dibanding semua peserta di sini yang paling beruntung adalah Ziyan guys. Dia mendapatkan nomor 7 dan langsung masuk ke ronde 3. Auto kagetlah si Wu Qingquan. Kemarin udah ngira Ziyan bakalan terbantai. Xiao juga ikutan kaget dong. Tentu para junior Ziyan langsung bersorak keras. Sehingga tanpa perlu basa-basi, pertarungan pertama, senior Lu dari divisi angin dan guntur bakal melawan Xia Shengtian, murid terkuat dari divisi jiwa suci. Jujur, Mimin penasaran dengan kemampuan Shengtian sih guys. Shengtian menggunakan senjata 2 sabit, tapi sayangnya senior Lu itu harus berhenti dan mengaku menyerah. Karena kemarin malam si gurunya sudah menitipkan pesan kalau semisal sampai bertemu dengan Xia Shengtian, maka lebih baik langsung menyerah saja. Berarti gurunya sudah tahu akan kemampuan Shengtian guys. Sehingga dengan begini, Shengtian pun langsung menang naik ke ronde 3. Buset. Ini orang 2 kali berturut-turut naik tingkat tanpa harus bertarung guys. Karena orang-orang tahu kemampuannya yang sangat hebat. Pertarungan kedua, Chun Pu Ping melawan Ping Ping. Mereka berdua ini satu divisi. Pu Ping mengaku tidak ingin membiarkan Ping Ping melawan musuh lain sampai mati-matian. Jadi dia ingin agar si Ping Ping menyerah saja. Membiarkan Pu Ping lah yang maju guys. Dan tuer. 你也多加小心， 不想你在后面的对决中与他们厮杀。 Chun Pu Ping pun langsung naik ke ronde 3. Mantap. Pertarungan ketiga adalah ke Xin Yi. Tapi musuhnya juga langsung menyerah sehingga dia langsung masuk ke ronde 3. Benar-benar murid-murid dari divisi jiwa suci itu kuat-kuat semua. Sampai pada takut melawannya guys. Contohnya 2 murid dari divisi jiwa guntur itu langsung menyerah saat ketemu mereka di atas arena. Pertarungan keempat, Ting Feng melawan murid dari divisi binatang jiwa. Sabar guys, sabar. Habis ini Dewa Pak Boy kok, sabar aja ya. Sayangnya, murid dari divisi binatang jiwa juga langsung menyerah. Dia mengikuti pesan dari sang guru guys. Kalau bertemu dengan Ting Feng, Dewa Pak Boy dan yang lainnya harus langsung menyerah. Sehingga kita pun sampai ke pertarungan kelima. Kang Shiyan melawan Tan Yun. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu nih. Sebelum bertarung, Su Ping udah khawatir duluan. Ling Hu Changhe sampai memperhatikan Su Ping. Xiao juga nggak ketinggalan khawatir guys, apalagi si Meng Yi ya kan. Khawatir bukan main, sampai memegang tangannya Tan Yun. 放心吧，傻丫头。 Tapi Tan Yun memastikan agar tidak perlu khawatir. Shiyan tidak senang melihat drama Dewa Pak Boy satu ini guys. Iri bilang bos. Sampai-sampai Shiyan memanggil Tan Yun sebagai anjing yang bakal dia bantai hari ini. Dan akhirnya mereka berdua pun naik ke atas arena. Takutnya kau tidak memiliki kemampuan itu, balas Tan Yun. Sehingga Tan Yun menggunakan formasi khusus. Seperti biasa guys.
Ini adalah formasi yang membuat semua orang di luar tidak bisa menyaksikan apa yang sedang terjadi di dalam. Sehingga si Ling Hu Changhe itu auto panik, takut tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Sebenarnya alasan Dewa Pak Boy selalu menggunakan ini supaya musuh-musuhnya tidak bisa melihat kemampuannya dan tidak bisa mengcounter balik, guys. Sementara di dalam, Xian menceritakan banyak orang yang menantang hidup dan mati melawan dirinya. Tapi akhirnya semua orang itu tercabik-cabik oleh pisaunya dan menyisakan kerangka tulang saja. Bukan hanya itu doang, mereka semua dibiarkan hidup sama Kang Xian, guys. Anjay, ceritanya mau ngadu nih. Siapakah yang lebih sadis? Dia nggak tahu. Sama Dewa Pak Boy menyisakan abu saja. Apalagi siapa tuh, guys, yang kemarin tetua ke-12 yang waktu itu hanya bikin jadi tua, terus dikurung di dalam gua terpencil tanpa orang tahu. Kalah sadis nggak tuh? Hanya juga ingin tahu berapa lama musuhnya dibiarkan hidup. Tentu berlangsung sebentar saja. Tapi khusus Han Yun bakal dibiarkan selama setengah jam. Karena mau dia siksa-siksa terlebih dahulu sebelum Han Yun dibantai, guys. Han Yun membalas, itu pun kalau dia tertangkap. Tapi kalau sebaliknya Xian yang berhasil ditangkap, maka bakal Han Yun siksa balik, meninggoy secara perlahan. Xian menganggap Han Yun terlalu sombong. Dia bersiap membalaskan dendam Ling Hu Changkong, cucu dari sang guru. Memastikan Han Yun meninggoy dengan cara mengenaskan. Sehingga tanpa basa-basi, tuer. Serangan pun dilancarkan. 就凭你杀了令武，还在逞口舌之快。 Dan kita pun masuk ke bagai spoiler ya, guys ya. Gimanakah pertarungan kedua orang sadis ini? Apakah Dewa Pak Boy bisa melawannya dengan mudah? Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 166 episode 187 yang bakal rilis lagi di hari Senin, guys. Singkatnya, nanti si Xian itu bakal murka. Dia bakal mengeluarkan lubang kematian yang dari dalamnya itu bakal muncul banyak sekali tengkorak. Dengan tawa penuh kesadisan, serangan pun dia lancarkan. Dikatakan serangan kali ini 3 kali lebih kuat daripada tarian setan miliknya. Tapi di satu sisi, dia cukup kebingungan dengan formasi pedangnya Han Yun. Sepertinya Han Yun menggunakan kekuatan formasi ruang dan waktu. Saking kuatnya sampai-sampai membuat Xian diserang terus-menerus, guys. Tentu itu membuat dirinya semakin emosi. Jadi seperti inikah pertarungan antar sadis? Sepertinya bakal menarik di minggu depan. Sorry, di hari Senin, guys. Kita bakal lihat lagi di part 166 NTZZ episode 187 di Tian Zhejun yang bakal rilis lagi di hari Senin ya. Tapi satu hal yang Mimin pastikan yaitu hanya di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.